Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat selalu ya. Di mana saja Anda berada, senang berjumpa kembali dengan Anda semua. Kita akan membahas tentang aspek pasar dan pemasaran untuk mata kuliah kewirausahaan. Nah, aspek pasar ini atau pemasaran sebagai titik tolak kerangka pemikiran studi kelayakan. Karena tujuannya Anda kalau nanti berwirausaha itu tujuannya adalah bagaimana bisa dipasarkan dengan baik, bisa diterima dengan pasar yang baik, atau diterima oleh pasar itu dengan baik sehingga menghasilkan laba atau keuntungan yang layak, yang memungkinkan usaha Anda itu bisa berkembang dengan baik pula dan ada kontinuitas terus-menerus dilakukan ya, dan kita akan menjadi atau menjadi tumpuan bagi kita untuk mendapatkan laba yang optimal tentunya. Kemudian aspek yang menentukan perlu tidaknya analisa lebih lanjut pada aspek-aspek lainnya. Jadi kalau sudah ada pasar ini sudah kita ketahui, ada datanya, kemudian kita analisis ya dengan berbagai cara supaya ke depan itu bisa kita mengembangkan perusahaan yang kita punya atau perusahaan di mana tempat kita berada. Yang jelas kita berharap Anda atau kita semua bisa menciptakan wirausaha atau berwirausaha di mana saja Anda berada. Karakteristik pokok aspek pasar di negara berkembang. Ini juga Anda harus tahu termasuk negara berkembang kita posisinya masih di sekitar situ ya. Kalau kemarin kita sebelum ada pandemi itu mungkin kita akan bergerak ke lebih tinggi lagi, tetapi kenyataannya kan ada kondisi ya, wabah pandemi ini yang semuanya menyapu dan tidak ada yang negara pun yang tidak terkontak ataupun tidak terkena oleh pandemi ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan karakteristiknya seperti apa. Nah, biasanya permintaan nasional akan barang atau jasa tidak terlalu besar. Ini negara berkembang. Berbeda dengan negara-negara maju ya, seperti Amerika, Jepang, ya, Korea Selatan dan yang lain-lain itu sangat besar dan sangat intens sekali. Kemudian produk merupakan produk pengganti impor. Nah, ya kita harus memikirkan strategi atau bagaimana caranya impor kita itu bisa dikurangi ya, diganti dengan produk-produk lokal yang kita kembangkan sendiri sehingga kita bisa mandiri. Kemudian yang berikutnya adalah campur tangan pemerintah cukup besar biasanya di negara berkembang ini. Jadi banyak aturan dan banyak kadang-kadang kurang efisien ya. Aturan pemerintah yang kurang efisien dipandang ya, atau dilihat atau yang diterapkan oleh pemerintah kepada pengusaha. Nah, bagaimana orientasi dasar perusahaan menghadapi pasar? Nah, ini orientasinya kita lihat. Biasanya pemasaran ada tiga ini orientasinya. Ya, orientasi pemasaran itu berorientasi pada produksi misalnya. Ya, orientasinya produksi, bagaimana produksinya, bagaimana mengembangkan produksi dan lain-lain ya. Itu orientasi produksi. Kemudian ada yang pemasaran itu berorientasi pada penjualan, memikirkan bagaimana penjualan bisa kemana, sasarannya di mana, mengembangkannya seperti apa. Nah, ada pemasaran itu yang orientasinya ke konsumen ya. Ini kalau bisa kita perhatikan semuanya ya, tidak bisa masing-masing hanya produksi saja, hanya penjualan saja, hanya konsumen saja.
Kalau bisa nanti kita integrasikan karena pasar itu sangat kompleks ya, tidak bisa dari satu sisi. Idealnya seperti itu. Namun kenyataannya bisa saja terjadi, tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Oke. Kemudian ada pertanyaan dasar ya, aspek pasar ini. Ya, ada pertanyaan dasar yang mungkin harus kita ketahui, harus kita pahami ya, sebagai pengusaha nanti calon Anda wirausaha ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Yang pertama itu adalah market potensial. Market potensialnya di mana ya? Kemudian market share-nya seberapa? Ini juga harus diketahui dan dipahami. Kemudian target pemasaran yang digunakan bisa mencakup life cycle produk ya, bisa segmen pasar sasaran, kemudian komposisi marketing mix-nya. Nah, ini bagaimana nanti kita akan bahas lebih luas setelah ini. Nah, data aspek pasar ini mungkin kita bisa lihat dari kecenderungan permintaan masa lalu. Kita evaluasi ya kecenderungan permintaan masa lalu itu produk apa misalnya, yang mana, di daerah mana gitu, kecenderungan untuk bisa kita kembangkan. Yang kedua itu adalah penawaran produk sejenis, yaitu penawaran produk sejenis ini kalau misalnya ada pesaing kita, karena kadang-kadang kita tidak bisa hanya monopoli, pasti insya Allah ada pesaingnya ya, terutama yang bergerak baru mulai biasanya. Nah, yang bagus kalau bisa seperti yang kita bahas sebelumnya, kita berusaha yang tidak terlalu banyak pesaingnya. Ya, jangan ikut-ikutan. Kalau misalnya kita membuat usaha hanya ikut-ikutan, itu kemungkinan juga banyak pesaingnya dan kemungkinan ambruknya tidak berlanjut itu sangat besar. Gitu ya. Kemudian impor atau ekspor yang diusulkan, ya. Jadi ekspor atau impor yang diusulkan. Apakah ini produk nantinya bisa kita ekspor? Kemudian komponennya bagaimana? Apakah ada komponen impornya? Nah, ini juga akan berpengaruh ya di dalam kita menghasilkan produk. Kemudian struktur persaingan, ya. Struktur persaingannya seperti apa? Kemudian pemilihan strategi marketing mix-nya. Nanti kita coba elaborasi di berikutnya ya. Nah, masalah utama peramalan permintaan. Yang pertama adalah pengukuran pasar potensial. Pada saat sekarang dan meramalkan pasar potensial di masa yang akan datang. Nah, pasar potensial ini apa? Pasar potensial ini adalah keseluruhan jumlah produk yang mungkin dapat dijual dalam pasar tertentu. Jadi pasar potensial adalah di mana keseluruhan produk kita yang kita produksi ya itu mungkin dapat dijual dalam pasar tertentu ya. Kemudian permasalahan yang kedua itu pengukuran market share-nya ya. Pengukuran dari sebagian pasar potensial dapat diraih oleh bisnis atau proyek atau perusahaan. Ya. Nah, ini sales potensial atau market share-nya itu berhubungan dengan proporsi atau sebagian dari keseluruhan pasar potensial yang diharapkan dapat diambil oleh perusahaan. Itu ya. Kemudian berikutnya itu adalah area permintaan. Apakah areanya lokal di sekitar kita? Ya, lokal itu di sekitar kita. Misalnya tingkat kabupaten, ya, tingkat provinsi itu masih skala lokal. Nah, apakah sudah bisa permintaannya itu sudah nasional? Di seluruh Indonesia sudah meminta produk kita. Ini juga perlu diperhitungkan ya. Kemudian, ataukah secara internasional seluruh dunia membutuhkan ini produk kita?
Nah, ini juga menjadi pertimbangan dan jangka waktu proyek atau bisnisnya seperti apa. Ya, apakah jangka panjang dan menengah ataupun pendek. Nah, ini jadi permasalahan yang harus kita pahami, ketahui untuk mengambil keputusan. Bagaimana strategi nanti pemasaran yang akan kita lakukan. Itu ya. Kemudian kedudukan produk dalam siklus usia produk. Yang pertama, apakah produk benar-benar baru bagi investor maupun konsumen? Ya, ini juga yang kedua, apakah produk baru bagi investor tapi tidak bagi konsumen? Yang keempat, pengembangan dari produk yang sudah ada. Yang berikutnya, kemungkinan produk masih dalam masa pertumbuhan atau sudah mulai jenuh. Ya. Ini semua adalah permasalahan yang harus kita ketahui dan kita pahami, kita analisis, kemudian kita menyusun strategi bagaimana kita membuat keputusan yang terbaik untuk pemasaran tersebut. Nah, kita bisa menyimpulkan pada masalah peramalan permintaan di atas, ya. Jadi, diperlukan suatu konsep dan teknik yang dapat digunakan menentukan besarnya peluang pasar yang masih tersedia bagi perusahaan yang hendak memasuki pasar, khususnya perusahaan dengan perluasan usaha maupun usaha baru. Jadi, biasanya ini dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mantap ya, mau ekspansi, tetapi untuk usaha-usaha atau baru berusaha itu mungkin tidak terlalu rumit atau tidak terlalu kompleks seperti yang digambarkan di atas ya. Tetapi tetap harus kita analisis dari data yang ada. Oke. Nah, metode pengukuran dan peramalan permintaan. Peramalan bukan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengukur permintaan di masa yang akan datang secara pasti. Ya, tidak ada yang bisa memastikan ramalan itu, melainkan sekedar usaha untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang berlawanan antara keadaan yang sesungguhnya dengan hasil peramalan. Kemudian perlu adanya pengawasan terhadap hasil peramalan tersebut. Jadi tidak ada ramalan itu yang pasti. Misalnya Anda pencinta astrologi yang meramal kehidupan Anda ya, atau dari garis tangan ataupun menggunakan kartu ya, kartu apa, tarot ya kalau nggak salah itu. Tidak demikian. Peramalan ini berhubungan dengan permintaan untuk mengembangkan perusahaan dan itu berbasis data, bukan klinik, bukan kira-kira. Jadi itu adalah berbasis data. Oke. Nah, metode peramalan ini bisa menggunakan metode kuantitatif ya. Ada banyak metode, bisa metode Delphi, bisa survei pasar konsumen melalui pendekatan demand ya, ataupun pendekatan produksi. Kemudian demand ya, nanti salah ngomong jadi nama orang ya. Kemudian metode runtut waktu bisa time series ya. Kemudian rata-rata bergerak moving area, moving average ya. Kemudian ekspansi smoothing, kemudian proyeksi tren ya. Trennya seperti apa ya. Jadi itu yang beberapa metode yang bisa dilakukan entah kuantitatif ataupun model runtut waktu, atau yang ketiga itu model kausal, cause effect method ya. Bisa menggunakan analisis regresi, mungkin Anda juga sudah diajarkan kalau yang sudah mengambil statistik ya, karena Bapak lihat bisa saja nanti di dalam penelitian Anda menggunakan regresi
atau metode ARIMA dari Box Jenkins ya. Kemudian bagaimana prosedur peramalan ini ya? Yang namanya meramal itu harus ada beberapa hal yang harus diperhitungkan, harus dipahami dan dipelajari sebelum meramal ya. Jadi harus punya pengetahuan, punya keahlian di dalam meramal. Jadi bukan dari mimpi, oh saya tidur dulu Pak, besok jawabannya tidak bisa demikian. Ya, jadi harus ada dasar. Yang pertama dasarnya adalah analisa ekonomi, kemudian analisa industri, yang ketiga itu analisa penjualan masa lalu, ya masa lalu biarlah masa lalu seperti judul lagu, tidak. Di sini masa lalu ini harus diperhitungkan. Kemudian analisa peramalan, yang kelima pengawasan hasil beramalan. Nah, jadi ini kalau misalnya disusun seperti anak tangga ya dimulai dari data yang ada, kemudian tetapkan batas waktunya, kemudian pilih teknik ramalan, kemudian dapatkan atau bersihkan dan analisa data ya, yang outlier itu dibuang, kemudian lakukan peramalan. Lalu yang berikutnya yang pada titik puncaknya ini menuju puncak itu adalah bagaimana kita memonitor ramalan tersebut. Ya, itu beberapa hal tentang prosedur peramalan. Nah, kita bahas satu persatu ya tentang ramalan ini, analisis ekonomi. Nah, proyeksi terhadap aspek-aspek makro misalnya, ya aspek makro yang kita lihat ya, misalnya aspek kependudukan. Bagaimana aspek kependudukan kita? Nah, ini menjadi pelajaran yang baik bagi kita kondisi pandemi ini. Bagaimana aspek kependudukan Pak? Misalnya skala kependudukan kita malah berkurang Pak, karena memang COVID ini membuat banyak masyarakat yang sakit sehingga cukup besar misalnya. Pak, stres tinggi Pak, banyak sekali ya yang ini bisa. Pak, banyak sekali ini Pak penduduk yang sudah acuh tak acuh Pak. Nah, yang semacam ini bisa saja terjadi. Kita harus perhitungkan itu. Kemudian aspek pendapatan negara. Ya, seperti sekarang ini terkuras semua pendapatan negara itu untuk digunakan mengatasi pandemi. Ini juga harus diperhitungkan ya. Jangan pula sudahlah negara susah dikorupsi pula. Nah, ini jatuh tertimpa tangga pula nantinya ya. Kemudian aspek kebijakan pemerintah yang berlaku dan berpengaruh kepada usulan proyek atau bisnis yang ada. Nah, ini tata aturan dan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah itu menjadi aspek yang harus diperhitungkan. Kemudian yang kedua, kita analisa industri ya. Analisa terhadap permintaan pasar dari seluruh perusahaan yang ada atau sejenis, mencakup peramalan permintaan potensial, kebutuhan konsumen akan barang, kemudian analisa permintaan industri, permintaan yang real yang telah terpenuhi, kemudian mencari peluang pasar yang tersedia, lalu penetapan besarnya demand bisnis tersebut. Nah, jadi ini kita harus analisa ya industri ini, arah kemana tujuannya, peluangnya seperti apa ya. Kemudian nanti bagaimana kita melihat peluang dari kondisi yang real yang ada kondisi pandemi ini. Jangan melawan gitu. Kita lihat pasarnya seperti apa yang dibutuhkan, apa yang bisa kita kembangkan. Itulah yang kita tuju. Nah, dari sini kita harus pintar-pintar ya melihat melihat atau mengamati permintaan real. Ya, jangan dikira-kira. Sekali lagi tidak bisa kita kira-kira, benar-benar harus berbasis data ya. Yang berikutnya adalah analisa penjualan masa lalu. Nah, yang tahun kemarin misalnya ya akan digunakan untuk 2021, kita akan punya data penjualan di
2020 ini. Nah, ini kita bisa meramalkan ya. Mudah-mudahan kondisi pandemi itu bisa kita atasi. Misalnya sudah ada gambaran ini, sudah ada vaksinasi, tapi jangan salah, faktornya itu tidak hanya vaksinasi saja ya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Nah, bagaimana analisa besar supply bisnisnya? Kemudian analisa melihat market positioning-nya dalam persaingan, penetapan besar market share-nya ya. Ini berhubungan dengan penetapan besarnya market share. Kemudian untuk usulan baru sulit untuk dilakukan, maka perlu dilakukan proses analogi dengan perusahaan yang sejenis ya. Kemudian perlu diperhitungkan juga untuk usaha yang telah ada, lebih mudah untuk menetapkan market share-nya. Jadi kelihatan ya before dan after-nya ya. Kita analisis benar-benar, dan itu harus menjadi panduan dasar kita mengambil kebijakan untuk ke depan atau 2021 misalnya. Itu seperti itu. Sama sebetulnya kalau disederhanakan, kalau Anda misalnya di dalam proses perkuliahan itu sudah juga bisa ya. Jadi kita bisa prediksikan atau bagaimana misalnya IP tahun kemarin. Nah, kok kurang menguntungkan, kurang seperti diharapkan, Anda bisa mengevaluasi, kemudian dijadikan kebijakan apa yang perlu ditambah untuk semester depan. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat itu analisa peramalan permintaan. Ya. Penetapan pasar potensial seperti poin 2 dan 3 ini juga harus diperhitungkan. Kemudian penentuan besar market share-nya. Yang berikutnya adalah menggunakan metode peramalan dengan horizon waktu jangka menengah dan panjang. Metode tren ya. Apakah trennya linear, kuadratik, tren simple, eksponensial, dan pendekatan kuadratik terkecil atau least square ya. Jadi ini kita harus ramalkan ya. Mulai dari step pertama, determinate purpose of forecast ya. Kemudian tahap step 2, establish a time horizon. Kemudian step 3, select a forecasting technique. Step 4, gather and analyze data. Kemudian step 4, seek ya. For 5 ya, step 5 prepare the forecast. Step 6 monitor the forecast. Nah, ini tahapan-tahapan yang harus kita jalani untuk peramalan. Jadi beda dengan asal meramal ya, tidak bisa, harus punya dasar. Kemudian yang tahap kelima, pengawasan hasil peramalan ya. Usaha meminimalisasi kesalahan dari hasil peramalan dari berbagai teknik peramalan yang kita gunakan. Kemudian menggunakan metode-metode pengawasan peramalan dipergunakan untuk memilih metode peramalan yang terbaik. Jadi dari beberapa metode yang sudah kita gunakan atau kita trial and error itu misalnya kita sampai pada punya peramalan atau metode peramalan yang terbaik misalnya untuk perusahaan kita. Nah, itulah yang kita ambil atau kita gunakan ya, jadi teknik itu. Berikutnya rencana pemasaran strategis. Bagaimana ya? Ini adalah memadukan semua kegiatan dan sumber daya bisnis secara logis guna memenuhi kebutuhan pelanggan dan menghasilkan laba. Jadi atau keuntungan ini ujung-ujungnya ini adalah laba dan atau keuntungan. Kemudian rencana pemasaran strategis terdiri dari 5 jenis keputusan pemasaran yang saling melengkapi. Misalnya bidang-bidang keputusan tersebut sering disebut dengan bauran pemasaran atau marketing mix ya. Nah, ini marketing mix nanti kita lanjutkan pembahasannya ke berikutnya ini ya. Biasanya marketing mix itu terdiri dari beberapa ini ya.
produk misalnya place, kemudian price, ya, promotion. Nah, ini harus target marketnya harus jelas ya, sasaran marketnya harus jelas. Nah, apa itu marketing mix atau bauran pemasaran? Ini ya, kalau kita kaji, marketing mix adalah 4 komponen dalam pemasaran yang terdiri dari 5P ya. Yang terdiri dari produk atau produk, price ya, harga, kemudian place, tempat, termasuk juga bagaimana distribusinya, promotion atau promosinya. Nah, ini kesatuan ini tidak terpisahkan yang harus kita lakukan bauran atau mix pencampuran di dalam mengelola pemasaran ini ya. Tidak bisa kita hanya produk saja kita perbaiki atau price saja atau harganya atau tempatnya, tidak bisa. Ini kalau bisa dipadukan ya. Jadi disinergikan supaya kita mendapatkan hasil yang optimal. Yang berikutnya adalah pasar atau pelanggan atau persaingan ya, yang ada di masyarakat atau konsumen ya. Ada produk, price, place, promotion, dan pasar atau market ya. Nah, evolusi faktor bauran pemasaran atau marketing mix ini berkembang sejalan dengan kondisi yang ada di konsumen atau di masyarakat atau kondisi di pasar. Nah, bauran pemasaran yang terdiri dari produk misalnya price, place, and promotion seiring perkembangan zaman dan tuntutan pasar yang senantiasa mengalami perkembangan telah mengalami evolusi. Evolusi itu adalah perubahan yang sedikit demi sedikit dan beradaptasi dengan lingkungan yang ada ya, dan terus berkembang searah dengan perkembangan perilaku konsumen dan kecerdasan para ahli pemasaran. Nah, ini berkembang terus. Yang awalnya itu ada 4 ya, product, price, place, dan promotion. Ini berkembang lagi. Ini Lovelock ya dan Wright 2002 mengembangkan bauran pemasaran marketing mix ini menjadi integrated service management dengan menggunakan pendekatan 8Ps, yaitu product elements, place, cyber space and time, promotion and education, price and other user outlays, process, productivity and quality, people and physical evidence. Nah, ini yang berkembang terus ya, yang tadinya cuma 4 sesuai dengan perkembangan dan permintaan pasar yang ada, terjadilah evolusi di dalam bauran pemasaran ini atau evolusi marketing mix-nya ya. Nah, kita bahas nanti. Yang pertama itu adalah product elements. Apa itu product elements? Adalah semua komponen dari kinerja layanan yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, berikutnya adalah place, cyberspace, and time adalah keputusan manajemen mengenai kapan, di mana, dan bagaimana menyajikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Ini harus diperhitungkan. Soalnya ada beberapa perguruan tinggi, termasuk kita itu menyiapkan one day service misalnya ya. Itu adalah keputusan di mana kita itu berusaha melayani sebaik mungkin, jadi menyajikan layanan yang terbaik ya, pelayanan prima misalnya. Nah, yang berikutnya adalah promotion and education, adalah semua aktivitas komunikasi dan perancangan insentif untuk membangun persepsi pelanggan yang dikehendaki perusahaan atas layanan spesifik dari perusahaan. Berikutnya, price and other user outlays adalah pengeluaran uang, waktu, dan usaha yang pelanggan korbankan dalam membeli dan mengkonsumsi produk dan layanan perusahaan tawarkan atau sajikan. Nah, berikutnya adalah proses. Apa itu proses? Adalah suatu metode
pengoperasian atau serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menyajikan produk dan layanan yang baik kepada pelanggan. Nah, sekarang productivity and quality. Ini berupa produktivitas atau sejauh mana efisiensi masukan-masukan layanan ditransformasikan ke dalam hasil-hasil layanan yang dapat menambah nilai bagi pelanggan. Itu produktivitas. Jadi sejauh mana efisiensi masukan-masukan layanan ditransformasikan ke dalam hasil-hasil layanan yang dapat menambah nilai bagi pelanggan. Sedangkan kualitas, apa itu kualitas? Adalah derajat suatu layanan yang dapat memuaskan pelanggan karena dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan. Jadi kebutuhan dan keinginan serta harapan itu match ya, jangan berbeda gitu. Inginnya seperti ini, di produknya misalnya inginnya atau kebutuhannya A, nggak taunya produknya B. Nah, itu akan bisa mengecewakan pelanggan atau konsumen. Yang berikutnya adalah people atau pelanggan atau konsumen ya, dan karyawan yang terlibat dalam kegiatan memproduksi produk dan layanan ya, termasuk di situ adalah service production. Nah, yang berikutnya adalah physical evidence, adalah perangkat-perangkat yang diperlukan untuk menyajikan secara nyata kualitas produk dan layanan. Jadi perangkat yang diperlukan dalam menyajikan secara nyata kualitas produk dan layanan. Maksudnya di sini jangan sampai kita mempunyai produk seperti menjual kucing dalam karung, ya. Konsumen atau people tadi tidak tahu atau pelanggan itu tidak tahu seperti apa kualitasnya. Padahal mungkin kualitas produk Anda itu sangat bagus, termasuk makanan ya. Padahal makanan yang Anda sajikan atau ciptakan itu sangat bagus misalnya, sangat bermanfaat, bisa mengobati COVID-19. Tetapi kalau kita tidak bisa menyajikan dengan baik, ya orang tidak akan mau membeli. Nah, ini yang harus Anda pahami di dalam mengelola suatu usaha nanti. Sekian dulu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selalu berdoa, selalu lakukan protokol COVID dengan baik ya, dengan memakai masker kemana saja, kemudian selalu cuci tangan, jaga jarak, yang utama adalah jaga hati ya, supaya kita selalu berbahagia, bergembira, sehingga imunitas tubuh kita itu bisa terjamin. Terima kasih ya, tetap semangat. Salam untuk keluarga, Nasrul minallah fatul qalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.